يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Pertama-tama, ya, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk hadir di dalam majelis yang Allah ridhoi, di dalam tempat-tempat yang Allah ridhoi, yaitu di masjid Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah mengeluarkan manusia dari gelapnya kesyirikan, dari gelapnya kejahilan, menuju cahaya terang benderang, yaitu hidayah Islam dan kebenaran. Di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu satu tema yang berkaitan dengan nasihat Luqmanul Hakim, yang mana kita ketahui bahwa Luqmanul Hakim ini adalah seorang yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya dalam Al-Qur'an. Kalau kita lihat, ada khilaf di antara para ulama, apakah seorang nabi ataukah bukan. Sebagian ulama berpendapat bahwa Luqmanul Hakim adalah seorang nabi, dan ini diriwayatkan oleh Ikrimah. Akan tapi para ulama telah mengatakan bahwa ini jalurnya dhaif. Dan kebanyakan para ahli tafsir, kebanyakan para ulama mengatakan bahwa Luqmanul Hakim adalah seorang hamba yang saleh, bukanlah seorang nabi, seseorang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang beri kelebihan berupa hikmah, akan tapi bukan kenabian. Karena mulianya derajat beliau, Luqmanul Hakim, Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya dalam Al-Qur'an, yang mana kita ketahui nama-nama yang disebutkan dalam Al-Qur'an rata-rata dia adalah seorang nabi ataupun seorang rasul. Dan ada satu nama yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan memiliki keutamaan, akan tapi dia bukanlah seorang nabi, bukan seorang rasul, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah kepadanya. Maka kita langsung ke pembahasan kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Luqmanal hikmah an yashkura lillah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Walaqad atayna Luqmanal hikmah, dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman yaitu hikmah. Tadi sudah kita sampaikan, yaitu ada khilaf di antara para ulama, apakah Luqman ini adalah seorang nabi atau bukan. Maka kita berpendapat kebanyakan ulama mengatakan bahwa Luqman bukanlah seorang nabi, akan tapi dia adalah seorang yang saleh. Luqman
ya. Adapun pekerjaannya, maka dikatakan bahwa dia adalah seorang penjahit atau seorang yang buat kayu-kayu. Ya. Wakila kana ra'iyan. Sebagian juga berpendapat bahwa Luqman ini adalah seorang penggembala. Wakila kana qadiyan, dan sebagian pendapat mengatakan bahwa dia seorang qadi, seorang hakim. Wallahu a'lam. Ya. Dan disebutkan sifat-sifat, yaitu bagaimana perawakan Luqman ini, dan rata-rata menyebutkan perawakan Luqman ini menunjukkan bahwa Luqman ini adalah bentuknya jelek, hitam. Akan tapi walaupun hitam, bentuk jelek, akan tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan dan keutamaan, Allah berikan hikmah kepadanya. Ya. Yang pertama Allah mengatakan walaqad atayna Luqmanal hikmah, dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Di dalamnya ada pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Luqman al-Hakim, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya hikmah. Apa hikmah ini maksud? Maka di sini juga ada beberapa pendapat, ya, yaitu hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Faham kapan berbicara, paham kapan diam, kapan waktu berbicara, kapan waktunya diam. Nah, hikmah juga diantaranya adalah benar, lurus. Itu diantara makna hikmah. Hikmah juga maknanya adalah apa? Paham yang bagus dan benar. Ya. Akal yang rajih, akal yang bagus, akal yang lurus, akal yang benar. Nah, itu adalah diantara makna hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat yang lainnya, yu'til hikmata may yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang telah diberikan al-hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada di antaranya yaitu kepada para rasul al-hikmah ini. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Isa alaihi salam, "Wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah." Dan ketika kami mengajarkan kepadamu Alkitab dan juga hikmah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadamu Alkitab dan juga Al-Hikmah. Ya. Di sini selanjutnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad atayna Luqman al-hikmah, dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman hikmah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pemberian yang sangat besar, yaitu berupa hikmah kepada Luqman. Apa selanjutnya? Anishkurulillah. Maka hendaknya kamu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaknya kamu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian yang telah Allah berikan kepadamu. Ya. Jadi segala nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, yaitu di sini kepada siapa? Kepada Luqman. Maka wajib kamu bersyukur kepadanya. Wajib kamu bersyukur atas nikmat tersebut. Begitu juga kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita apa? Nikmat-nikmat yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempurnaan dan yang lainnya. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan apa bersyukurnya? Maka para ulama menyebutkan bahwa bersyukur itu ada dengan 3 cara.
Yang pertama, ya, ayyataqid anna Allah alladhi yu'ti hadhihi ni'am, ya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berikan nikmat-nikmat ini semuanya. Ya. Maka semua nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terkadang nikmat ini apa? Cuma dibatasi hanya kepada harta saja. Iya, harta juga di antara nikmat. Ya. Akan tapi banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Kesehatan, ilmu, baik ilmu dunia, ilmu syar'i. Ya. Dan kenikmatan yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita hidayah iman dan Islam. Inilah kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa masukkan kita ke dalam surga. Ya. Yang kedua, ya. Apa yang kedua? Yaitu apa? Kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, mengucapkan syukur itu dengan lisan kita. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, alhamdulillah Allah telah memberikanku ini. Alhamdulillah Allah telah memberikanku kesehatan. Alhamdulillah, misalkan baru beli motor, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikanku motor, dan seterusnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadamu adalah apa? Fahaddits. Maka hendaknya kamu ucapkan bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat-nikmat yang kita terima itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mungkin akan berkomentar sedikit, ya. Yaitu ada sebagian orang mengatakan bahwa apa? Usaha tidak akan mengkhianati hasil, ya kan? Seorang sekarang banyak, ya, kata-kata seperti ini, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Maka kalau kita tinjau dari sisi perkataan ini, ya, apakah setiap orang yang berusaha itu pasti mendapatkan hasil? Tentunya enggak. Ya, ada yang berhasil, ada yang enggak. Bagaimana bisa berhasil? Itu atas taufik dari Allah, atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk berusaha, akan tapi hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Memang iya benar, kita harus berusaha. Akan tapi jangan lupakan bahwa yang berikan hasil itu sepenuhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah. Ya. Menempatkan nikmat-nikmat Allah tersebut pada tempatnya. Inilah diantara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan salat, zakat, puasa, haji dan seterusnya, ini dalam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diantara tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan beribadah. Dengan beribadah. Lihat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Maryam, "Ya Maryam, innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki 'ala nisa'il 'alamin." Wahai Maryam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihmu dan telah mensucikanmu dan memilihmu atas semua wanita-wanita di alam semesta ini.
Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan berupa Allah Subhanahu wa taala memilih Maryam ini menjadi wanita yang terbaik, maka apa selanjutnya? Maka wajib bagi Maryam untuk bersyukur. Maka bagaimana? Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Maka wahai Maryam, hendaknya kamu beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya. Jadi salat kita sebagai tanda rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita mendengar ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat semalam suntuk, ya, salat malam, salatnya lama sampai kakinya bengkak, ya. Lalu dikatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu ya salat sampai seperti ini, sampai kakimu bengkak, sementara dosa-dosamu sudah diampuni, dosa yang telah lalu dan yang akan datang, yaitu dosa-dosa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Lalu bagaimana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu 'abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi hamba yang bersyukur dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi secara singkatnya bahwa apa tadi? Tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal. Yang pertama, kita yakini bahwa nikmat tersebut semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang kedua, kita ucapkan bahwa semua nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat ini. Dan yang ketiga, maka nikmat-nikmat ini mengharuskan kita untuk bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Beribadah, taat, dan menjadikan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan syukur ini merupakan kewajiban bagi kita. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, maka wajib bagi kita untuk bersyukur. Semua nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka wajib bagi kita untuk bersyukur. Dengan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan akan Allah berikan tambahan. Ya. Sebagaimana Allah sebelum berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan Tuhanmu telah berfirman, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan kepada kalian. Sungguh aku akan tambahkan nikmat-nikmat tersebut kepada kalian. Ya. Akan tapi ingat, tidak boleh kalian kufur nikmat. Tidak boleh kalian mengingkari nikmat-nikmat tersebut sehingga kalian mengatakan bahwa nikmat ini hasil kerja kerasku, nikmat ini adalah hasil usahaku dan seterusnya. Ingat, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian kufur terhadap nikmatku, jika kalian mengingkari nikmatku, jika kalian menganggap bahwa nikmat tersebut adalah dari kalian sendiri bukan dari Allah, inna 'adzabi lasyadid. Sungguhnya azabku sangat pedih. Ya. Semua nikmat yang kita terima itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha, iya, kita wajib melakukan usaha, akan tetapi hasilnya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan siapa yang berbuat syukur, maka pada hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Nah, ini maksudnya bagaimana? Bukankah ketika kita bersyukur kepada Allah? Bukankah semua nikmat yang kita terima itu semuanya dari Allah? Wajib kita bersyukur kepada Allah. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan bahwa siapa yang bersyukur maka
dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Apa maksudnya? Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka pada hakikatnya untuk dirinya sendiri, maka hakikatnya untuk kebaikan diri sendiri, maka pada hakikatnya dia akan mendapatkan pahala-pahala untuk dia sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita, ibadah kita semuanya Allah Subhanahu wa taala enggak butuh sama sekali. Untuk apa kita melakukan ibadah-ibadah ini? Untuk apa kita melakukan syukur ini? Itu semuanya akan kembali kepada kita. Itu semuanya akan kembali untuk kebaikan kita, agar kita mendapat pahala, agar kita bisa masuk surga. Ya. Maka di dalam ayat Al-Quran yang lainnya kita sudah hafal apa? Wa may ya'mal apa? Sebentar. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amalan kebaikan walau sebesar dzarrah, maka yarah, dia akan melihatnya. Apa maksudnya? Dia akan melihatnya. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan pahala. Allah akan membalasnya dengan surga. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar dzarrah, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dan Allah Subhanahu wa taala nanti akan menghisabnya. Ya. Maka kebaikan-kebaikan tadi, ya, atau syukur kita, ibadah-ibadah kita yang kita lakukan, maka hakikatnya adalah untuk kebaikan kita sendiri dan akan kembali kepada kita. Ya. Selanjutnya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan siapa yang kufur terhadap nikmatku, siapa yang mengingkari nikmatku, siapa yang mengatakan ini adalah hasil usahaku dan seterusnya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah, apa kata Allah? Fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguhnya Allah itu ghani. Allah itu apa? Tidak butuh kepada syukurmu itu. Allah itu enggak butuh. Allah tidak butuh kepada ibadahmu. Karena apa? Karena kalau ada seseorang manusia atau semua manusia, jin dan manusia dikumpulkan semuanya, mereka berada pada apa? Salah seorang orang yang paling bertakwa di antara kalian, yaitu apa? Semua umat manusia dan jin semuanya dikumpulkan dari awal sampai akhirnya semuanya sama, yaitu orang-orang yang paling bertakwa di sisi Allah itu seperti hatinya seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Allah? Mazada dzalika fi mulki syai'. Tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan-ketaatan yang kita lakukan sama sekali tidak menambah sedikit pun kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh sama sekali. Kita yang butuh kepada ibadah-ibadah ini. Kita yang butuh ya bersyukur kepada Allah agar kita mendapat pahala dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Selanjutnya, ya. Wa in qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya, yang mana dia memberikan nasihat ujangan kepada anaknya. Maka inilah hakikatnya yang hendaknya kita lakukan kita sebagai orang tua. Ini yang hendaknya kita lakukan kepada anak-anaknya kita, kepada anak-anak kita.
agar kita memberikan nasihat, agar kita memberikan wejangan, hal-hal yang bermanfaat baginya baik di dunianya ataupun di akhiratnya. Apa yang diucapkan pertama kali oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunay, wahai anakku. Ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, anak kita apa sih? Anak kita apa? Anak laki-laki? Ibn, ya kan? Nah, ibn. Harusnya ya ibni. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bunai. Apa sih ya bunai? Nah, secara singkatnya kalau ya bunai itu artinya adalah apa? Wahai anak kesayanganku. Ini dengan rasa cinta menyebut anak kita. Hendaknya kita memanggil anak-anak kita dengan penuh kecintaan. Ya. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Luqman al-Hakim. Jangankan Luqman al-Hakim, Nabi Nuh alaihissalam, yang mana anaknya kafir, yang mana anaknya tidak mau mengikuti agamanya Nabi Nuh, yang mana anaknya tidak mau mengikuti perahu Nabi Nuh. Apa yang Nabi Nuh katakan? Ya bunayya, ya bunayya arkam ma'ana. Wahai anakku yang aku sayang. Ya. Maka hendaknya kita berbicara, bertutur kata kepada anak kita dengan kata-kata yang penuh dengan kesayangan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya bunayya, wahai anak kesayangan. La tusyrik billah, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu menyembah selain pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Segala sembahan-sembahan yang kamu sembah harus kamu tinggalkan. Kamu harus menyembah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ya, anak yang Luqman ini ya, ada yang mengatakan dia berbuat syirik. Sehingga Luqman mengatakan yang pertama kali dinasihatkan adalah apa? Hei anakku, jangan berbuat syirik. Inilah nasihat pertama dan utama. Ya. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa Luqman ini melihat bahwa anaknya cenderung mau melakukan kesyirikan, maka dia nasihati anak jangan melakukan kesyirikan. Ya. Maka nasihat tentang kesyirikan ini adalah nasihat pertama dan utama. Karena yang akan menyelamatkan dia dari neraka dan memasukkan dia ke dalam surga. Karena kesyirikan adalah suatu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Akan tapi dosa-dosa selain kesyirikan maka bagaimana? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Ya. Orang yang melakukan kesyirikan akan hapus semua amalannya. Ini bahaya sekali kesyirikan ini. Ya. Kalau ada orang yang suka sholat, puasa, haji, ya kan? Dan juga amal-amal saleh yang lainnya, akan tetapi dia berbuat syirik, maka bagaimana? Semua amal-amalnya akan hilang, akan habis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Kalau seandainya mereka berbuat syirik, maka akan hilang semua apa yang telah mereka lakukan. Semua amal-amal mereka akan hilang dikarenakan mereka berbuat syirik. Maka hendaknya nasihat kita yang utama, perhatian kita yang utama, ya, mengajak anak-anak kita agar mentauhidkan Allah, agar beribadah yang pada Allah, agar menjauhi kesyirikan dan meninggalkan kesyirikan. Karena ini adalah bekal utama dan utama yang bisa menghantarkan kita menuju surga. Karena tauhid dan tidak berbuat kesyirikan ini merupakan kunci surga, yang mana seseorang tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan kunci ini.
Maka penting sekali bagi kita untuk memahami tauhid. Dan orang yang berbuat syirik, Allah Subhanahu wa taala akan haramkan, lihat, Allah haramkan surga dan Allah akan masukkan ke dalam neraka. Allah SWT berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alal jannah." Sungguhnya orang yang berbuat syirik pada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahum nar, dan tempat tinggalnya nanti neraka. Wa malidh dhalimin min ansar, maka orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan seorang penolong pun, karena tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya dosa terbesar yang ada ya pada umat manusia, yaitu apa? Kesyirikan. Maka wajib bagi kita untuk meninggalkannya dan menjauhinya. Kenapa? Di sini dilanjutkan oleh Luqmanul Hakim, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Lihat, ketika kita melarang sesuatu, hendaknya kita sampaikan kenapa kepada anak kita, kenapa harus ditinggalkan. Apa yang Luqman katakan? Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, sungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Tidak ada kezaliman yang paling besar kecuali kesyirikan. Apa sih zalim? Zalim kalau saya lihat definisi bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab itu sama. Ya. Itu apa? Zalim bahasa Indonesia apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini zalim. Bahasa Arabnya sama. Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apa hubungan kesyirikan dan kezaliman? Ya. Seseorang ketika berbuat syirik, maka dia telah menempatkan makhluk pada tempatnya Allah. Ya kan? Berbuat zalim pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tempat ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dia tempatkan makhluk pada tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kezaliman yang paling besar. Karena dia telah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan, yang berbicara tentang kezaliman, akan tetapi maknanya, tafsirannya adalah kesyirikan. Dari mana? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Ya. Jadi kalau kita umumkan tentang tauhid ini, maka larangan yang pertama dari kesyirikan yaitu menyuruh anaknya agar mentauhidkan Allah, menyuruh anaknya agar beribadah hanya kepada Allah, menyuruh anaknya agar takut hanya kepada Allah, menyuruh anaknya agar berharap hanya kepada Allah, menyuruh anaknya agar bertawakal kepada Allah. Semua ibadah yang dia lakukan, dia tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah yang dari badan ataupun ibadah-ibadah yang dari hati, semuanya ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Ya, setelah tadi perkataan Luqman, anakku jangan berbuat syirik. Hendaknya kamu mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mewasiatkan agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi. Ya. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia tentang kedua orang tuanya. Itu apa? Agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Ada hubungan yang sangat erat antara apa? Antara tauhid dengan apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an, Allah gandengkan perintah kepada tauhid dan perintah kepada berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lainnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan hendaknya sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik. Setelah itu apa? Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan, janganlah kalian berbuat syirik pada Allah, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Yaitu di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Setelah itu, kewajiban yang paling utama adalah apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Di sini menunjukkan ya, betapa agungnya, ya, betapa tingginya kedudukan berbakti kepada kedua orang tua. Maka Nabi SAW mengatakan, radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man haqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Maka Nabi SAW mengatakan apa? Qala ummuka, ibumu. Qala thumma man? Kemudian siapa? Maka Nabi SAW mengatakan apa? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa? Maka Nabi SAW ketiga kali mengatakan apa? Ummuka, ibumu. Kemudian bertanya lagi, thumma man? Kemudian siapa ya Rasulullah? Thumma abu. Kemudian bapakmu. Ya. Jadi di sini orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya siapa? Orang tua kita. Ya. Bahkan kalau kita lihat, ya, di sini ada keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Di sini ada yang menunjukkan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, yaitu dari Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas ya datang kepadanya seseorang laki-laki, dia menceritakan bahwa dia mengkhitbah perempuan, akan tapi dia ditolak. Akan tapi ada laki-laki yang lain mengkhitbah perempuan tersebut apa? Diterima. Akhirnya apa yang terjadi? Dia cemburu karena hal itu. Lalu apa yang terjadi? Dia membunuhnya. Maka dia bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, fahal li min taubah? Wahai Ibnu Abbas, apakah aku punya taubat? Ya Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas di sini dia bertindak sebagai ulama, bukan sebagai qadhi. Kalau qadhi apa? Kalau bunuh orang lain dibunuh juga, ya kan, qisas. Akan tapi seorang ulama, maka tindaknya apa? Menyuruh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan pertama kali? Qala ummuka hayyah? Apakah ibumu masih hidup? Maka laki-laki itu menjawab, qala la. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, qala tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Taubatlah kepada Allah dan lakukanlah kebaikan apa yang kamu bisa lakukan semampu kamu. Maka
Di sini muridnya Ibnu Abbas berkata, "Fadhahabtu fasaltu Ibnu Abbas." Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, "Lima sa'altu an hayati ummihi?" Kenapa kamu bertanya ibunya masih hidup apa enggak tadi? Maka Ibnu Abbas mengatakan apa? "Inni la a'lamu amalan aqrab ila Allah min birril walidah." Aku tidak mengetahui amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala daripada berbakti kepada seorang ibu. Ya. Makanya apa maksudnya? Kalau ibunya masih hidup, hendaknya kamu berbuat baik kepada ibumu. Maka berbuat baik kepada ibumu akan menghilangkan dosa-dosamu. Sebagaimana Allah Subhanahu berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Bahwa kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Ya. Kebaikan-kebaikan, pahala-pahala atau ibadah-ibadah akan menghilangkan dosa-dosa. Selanjutnya Allah berfirman, "Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin." Ya. Yang mana ibunya dia mengandungnya di dalam perutnya wahnan ala wahnin, yaitu kelemahan di atas kelemahan. Yang mana kita ketahui bahwa fisik wanita lebih lemah daripada laki-laki. Ketika mereka hamil, maka fisiknya menambah lemah dan semakin lemah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahnan ala wahnin, yaitu kelemahan di atas kelemahan. Ya. Maka perempuan ketika dia lemah, ya memang fisiknya lemah, maka ketika hamil fisiknya akan semakin lemah. Ya. Wa fisaluhu fi amain, dan apa ya? Kalau 2 tahun apa? Kalau dia disapi, dan menyapihnya ketika 2 tahun. Ya. Anishkurli wali walidayk. Ya. Ketika ibumu sudah mengandungmu dengan penuh keletihan dan juga sudah menyapihmu, maka apa? Anishkurli wali walidayk. Maka hendaknya kamu bersyukur kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Bagaimana bersyukur kepada kedua orang tua? Yaitu dengan mentaati keduanya dan berbakti kepada keduanya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lainnya, yang mana di antara cara bakti kita kepada kedua orang tua kita itu dengan apa? Dan berdoa, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, ya, sayangilah mereka keduanya sebagaimana mereka keduanya mendidikku ketika aku masih kecil. Apa maksudnya mendidikku ketika aku masih kecil? Apa maksudnya? Yaitu dengan penuh dan penuh apa? Dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana mereka dahulu mendidikku ketika masih kecil, mereka sangat sayang kepadaku. Wahai Rabbku, sayangilah mereka. Ya, sayangilah mereka. Sebagaimana mereka dahulu mendidikku dengan penuh kasih sayang ketika masih kecil. Kita bisa melihat, ya, orang tua coba kalau mendidik anaknya, ya, ketika masih kecil, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sangat sayang sekali kepada anaknya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua mendidikku ketika aku masih kecil, yaitu sangat sayang sekali. Selanjutnya Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa in jahadaka ala an tusyrika bi, kalau keduanya memaksamu untuk apa? Untuk berbuat syirik kepadaku, apa yang kamu tidak mengetahui atasnya, fala tuti'huma, maka jangan kamu ikuti. Yaitu kalau kedua orang tamu memaksamu untuk apa? Berbuat syirik, menyuruh untuk kafir, menyuruh untuk murtad, maka tidak boleh diikuti. Ya.
Kalau orang tuamu masih kafir, maka mereka menyuruh kamu kafir, maka tidak boleh diikuti. Ya. Ya. Akan tapi bagaimana sikap kita kepada kedua orang tua kita kalau misalkan ada di antara kedua orang kita masih kafir? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka apa? Berbuat baiklah kepada keduanya, ya, atau berbuatlah kepada keduanya dengan perbuatan yang baik. Maka walaupun misalkan ada di antara kedua orang tua kita yang masih kafir, maka wajib baik kita untuk berbuat baik kepadanya. Akan tapi kalau menyuruh untuk kafir, kalau menyuruh kepada kita agar kita murtad, maka tidak boleh kita ikuti. Ya, maka kaidahnya adalah apa? Kaidahnya tidak boleh mentaati seseorang dengan ketaatan yang mutlak. Ketaatan yang mutlak hanya milik Allah dan Rasulnya. Ya. Karena ketaatan itu hanyalah pada yang ma'ruf, hanyalah pada kebaikan. Akan tapi kepada kemaksiatan, kepada kekafiran, maka tidak boleh kita taat kepadanya siapapun dia. Sebagaimana orang tua kita, wajib baik kita untuk mentaati kedua orang tua kita. Akan tapi kalau menyuruh untuk berbuat maksiat, untuk berbuat kafir, maka tidak boleh kita ikuti. Ya. Kata Nabi apa? La ta'ata li makhluk. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, saya kisahkan ada kisah di sini yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Yaitu ketika turun ayat ini, atau Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia masuk Islam. Ya. Maka apa yang terjadi? Maka ibunya tidak senang. Ibunya masih musyrik, masih kafir, belum masuk Islam. Ibunya enggak senang, benci pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa yang dilakukan? Halifas ummi la taqulu ta'aman wa la tashrabu syaraban. Maka ibunya dia bersumpah tidak akan makan dan tidak akan minum. Lalu apa yang dilakukan oleh anaknya ini? Apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Fanashattuha awwala yawm fa'abat wa sabaras. Maka aku memaksa untuk makan. Akan tapi apa? Ibunya tetap enggak mau dan dia sabar enggak makan. Maka ketika hari kedua, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas apa? Menyuruh ibunya untuk makan lagi. Maka sama. Ibunya juga enggak mau makan, enggak mau minum. Di hari yang ketiga juga sama. Sa'ad bin Abi Waqqas apa? Menyuruh ibunya, memaksa ibunya untuk makan. Maka ibunya bagaimana? Sama. Alas, tidak mau makan dan ibunya sabar. Dan akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas dia mengatakan apa? Wallahi, law kana sadaka mi'atu nafs la kharajat qabla an ada dini hada. Demi Allah, kalau kamu wahai ibuku memiliki nyawa 100 nyawa lalu keluar semua nyawa tersebut, aku tidak akan keluar dari agama Allah sedikit pun. Aku tidak akan keluar dari agama Allah. Aku tidak akan murtad. Aku tidak akan menjadi musyrik. Maka ketika ibunya melihat ini, maka dia akhirnya ibunya ini apa? Makan. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dia adalah orang yang berbakti kepada ibunya. Akan tapi apa? Ketika ibunya menyuruhnya untuk berbuat syirik, untuk murtad, maka dia tidak mau mengikutinya. Ya, mungkin kita cukupkan. Ya, kita akan lanjutkan insyaallah setelah salat. Aqul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.